Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan melihat dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai dengan 50. Kita akan mulainya dengan membaca Injilnya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari kitab Ayub yang kita baca pada bacaan pertama, ada beberapa kata yang menarik bagi saya, yaitu kata-kata demikian. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita mengatakan Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hari ini juga bertepatan dengan pesta nama Santo Hieronymus yang menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Latin. Penting diperhatikan bahwa di sini, menurut saya, pikiran saya, rasa-rasa saya, sebagai bagian sharing saya, pertengkaran di antara para murid telah terjadi ketika Tuhan Yesus ada. Dan itu pun terjadi sampai hari ini. Siapa yang terbesar di antara para rasul itu? Rasul Petrus. Bukan Petrus. Lalu, ini harus bertempat di mana? Dan seterusnya. Maka terjadi skisma antara Ortodok dan Roma. Sampai hari ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pertengkaran itu saya kira tidak hanya berkaitan dengan siapa yang berkuasa, tetapi seringkali juga berkaitan dengan pemahaman kita terhadap Injil atau ajaran Tuhan Yesus. Maka terjadi yang namanya heresi, atau terjadi yang namanya apa saja, yang memisah dari induk gereja, ataupun nama gereja induk lah, katakan demikian. Lalu ada juga yang namanya Protestan, yang akhirnya juga muncul denominasi-denominasi yang banyak sekali. Maka ada Anglikan, ada Lutheran, ada Calvin, dan seterusnya. Di Indonesia, saya tidak mau menyebutkan, ada banyak gereja-gereja. Dan mereka mengatakan menjadikan satu di dalam Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Sementara orang Katolik mengatakan sebagai MAWI, Majelis Wali Gereja Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, di antara para uskup itu tidak ada yang terbesar, tidak ada yang terkecil. Namun demikian perlu
untuk mengkoordinasi itu. Saya kira baik kalau misalnya ada yang memimpin. Tetapi setiap mereka mempunyai otoritas sendiri untuk mengajar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita yang sebagai umat, sebagai katekis, harus selalu belajar supaya tidak terjadi masalah-masalah seperti ini. Tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi masalah dalam pengajaran, pemahaman pengajaran, dan seterusnya. Peristiwa harapan kita sebagai katekis, harapan saya sebagai katekis, para pembesar kita, para uskup bisa bekerja sama satu dengan yang lain untuk mengembalakan kita semua. Lalu mereka mengajar kita yang kita sampaikan pula kepada katekumen. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada seseorang yang pernah bercerita kepada saya. Dia mau mengusir roh jahat dari seseorang. Ketika roh jahat itu sangat susah atau sulit untuk dikeluarkan dari tubuh seseorang itu, dia mengajak Tuhan Yesus. Berdoa, mengajak Tuhan Yesus untuk mengusirnya. Lalu benar bahwa roh jahat itu kemudian keluar dari orang itu. Padahal orang yang mengusir, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu belum dibaptis. Tetapi dia sudah paham tentang Yesus. Dia sudah mengerti tentang Yesus. Namun, sekali lagi bahwa dia belum dibaptis sampai hari ini. Dan harapan saya juga kapan-kapan dia dibaptis. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita semakin lama semakin menguatkan diri kita untuk semakin belajar. Karena Santo Hieronymus sudah menerjemahkan ke dalam bahasa yang dulu dipakai oleh gereja. Dan sekarang sudah sampai kepada kita dalam bahasa yang mudah kita pahami. Yang diperbaharui sedemikian rupa sehingga kita mampu membaca, mampu memahaminya dengan lebih mudah. Amin. Berkah dalam.